I have a very bad self confidence. Aku tuh self esteem aku tuh rendah banget. Oh oke. Kayak since forever kayaknya. Waktu itu ketancap tangan aku. Aku pernah yang dimananya tuh aku ambisius banget sampai aku tuh nggak kanan kiri pokoknya. Selamat datang teman-teman di podcast Angkat Bicara. Dan hari ini kita ada tamu spesial yang bukan psikolog seperti biasa. Hari ini akan ada salah satu artis terkenal. Kalian pasti tahu namanya adalah Luffy Taho. Selamat datang. Thank you for having me. Halo. Luffy Taho ini salah satu pemenang MasterChef Indonesia ya, season 4. Season 4. 2015. Iya, bener banget. 2015. Udah lama ya, udah 7 tahun yang lalu kan. 7 tahun yang lalu. Dan sekarang udah season berapa ya? Season terakhir 9 terakhir 9. 9. Yes. Berarti 4 season berikutnya baru tahun ini. 5 season yang lalu. 5 season yang lalu. Iya, 5 season yang lalu. Bener. Tapi kalau Vita sendiri panggilannya Luffy, Vita, Ho. Kalau di luar mungkin Vita kan, Vita Ho. Cuma kalau sama keluarga sih Vita ya. Tapi ada teman-teman manggil aku Ho juga. Karena aku tomboy dulu kan. Jadi kayak dipanggilnya kayak Ho, kayak lebih laki gitu ya. Ada yang manggil Luffy juga, tapi Vita sih. Kalau di persingkat Vita aja sih. Oh, oke. Kalau gitu aku panggilnya Vita aja ya. Boleh. Kak Vita ya. Oke. Kalau boleh tahu Kak Vita asalnya dari mana? Aku dari Jakarta. Dari Jakarta. Bokap dari sebenarnya cuman itu doang sih. Cuman mungkin dia keturunan dari gedenya tuh orang tuh grandparents aku tuh dari grandparents sorry ya. Ungkung aku dari Bangka. Ungkung dari Cina kan, dari Cina. Jadi kayak campur-campur. Cuman keluarga tuh sebenarnya semuanya lahir di Jakarta. Cuman dari nenek doang di Bangka dulu. Oke. Kalau gitu asli besar tumbuh di Jakarta. Yes, bener. Kalau gitu waktu dulu audisi MasterChef, audisinya dari Jakarta juga? Dari Jakarta. Itu audisinya di kota-kota gitu nggak sih? Kalau di nyanyi kan dia di kota-kota Surabaya, di Medan gitu. Itu apakah kalau MasterChef itu dari banyak kota gitu atau Jakarta aja? Kalau MasterChef kan banyak sih, dia pasti kan dari satu Indonesia kan, dari Sabang Merauke, mau dari Medan ke, nanti dia ada audisi. Aku sih mungkin sistemnya sama yang dulu sama sekarang beda ya, karena kan sekarang COVID ya, jadi agak beda. Kalau zaman dulu soal aku tuh bisa sampai yang kayak Special Hunt, ada yang ke Surabaya, ada yang sampai ke Makassar, karena pas lagi aku tanding itu kan ketemu orang macam-macam kan, ada yang dari timur, ada yang dari Aceh, ada yang dari Sumatera. Mereka tuh ada yang ikutan online audition, ntar on audition nanti mungkin dari pihak MasterChef-nya datang ke kota tersebut langsung bikin kayak open audition dan lain-lain. Jadi sebenarnya satu Indonesia sih. Wow, total semuanya tahu nggak berapa? Yang pasti ratusan ribu, so aku ya. Aku nggak gitu ngikutin, tapi so aku sih ratusan ribu. Terus akhirnya kan disaring-saring jadi ribuan, ratusan, jadi puluhan. So aku sih itu. Oke, tapi di luar dari MasterChef nih, ngomong tentang masak sendiri, itu sebenarnya Kak Vita ini dari kapan sih bisa masak? Sebenarnya tuh aku tuh bukan yang kayak born with this talent sih, enggak. Enggak, sebenarnya bukan yang kayak tiba-tiba jago tuh enggak. Maksudnya aku tuh sebenarnya dulu tuh anaknya tomboy banget kan. Aku tuh cuma taunya olahraga doang. Emang aku suka banget pokoknya dulu tuh kayak namanya juga karena taunya sukanya olahraga doang, pengennya jadi atlet lah, pengen gini-gini. Cuma orang tua kan against banget ya. Karena mikirannya kayak aduh kasarnya kalau zaman dulu beda zaman sekarang kan atlet dulu nanti mau jadi apa dan lain-lain kan. Tapi akhirnya aku tuh bisa gambar. Jadi kayak zaman-zaman SMP ke SMA tuh kayak aduh mau ngapain nih gue ya. Nanti kuliah mau kerja jadi apa ya. Tapi akhirnya pas dulu aku tuh punya bakat di gambar. Aku tuh bisa gambar meskipun enggak, maksudnya dari kecil tuh udah katanya bisa gambar. Cuman pas lagi mau ke SMA itu kelas 1 udah mulai mesti mikir dong. Ini kira-kira apakah gambar something that you want to do for the rest of your life? Bisa nggak kita keep up kerjain itu berjam-jam gitu dan kita nggak bosen. Somehow aku bosen gitu loh, kayak gambar sejam 2 jam kayak enak juga ya kalau kelamaan gitu. Tapi tiba-tiba aku tuh nggak sengaja nonton MasterChef US season 1. Nah waktu itu kan kayak pekerjaan chef kan dipandang sebelah mata banget kan. Maksudnya kayak itu kayak pekerjaan kasar rendah gitu loh. Maksudnya kayak di Indo mungkin seperti itu ya. Di Indo kan mikirin tukang masak gitu ya, di dapur doang. Ada yang mikir kayak gitu. Cuma pas aku nonton MasterChef US 1 itu, aku ngelihat ternyata chef itu ada kredibilitas gitu loh. Kayak, ternyata chef tuh keren ya. Dari situ kayaknya aku baru mulai yang kayak baru interest doang sih, tapi setelah interest itu baru
yang kayak wondering sih, kok mereka bisa bikin makanan kayak gitu ya. Dan aku tuh orangnya lumayan penasarannya tinggi gitu. Jadi aku sejak itu suka iseng-iseng masak di rumah umur 15 tahun. Tapi ya parah banget sih itu. Itu parah banget sih, sampai kayak aku pernah kasih makan ke anjing aku gak mau makan deh. Sampai separah itu, parah banget pokoknya. Kenapa nggak mau makan? Maksudnya emang saking parahnya itu, bener-bener hasilnya yang bener-bener kalau dimakan tuh kayak bisa mati deh orang. Gimana, karena gosong hitam, aku tuh cobain semua pokoknya. Tapi dari situ gara-gara sering gagal masak sih, aku jadi mulai suka. Kayaknya aku tuh jiwa kompetisinya keluar gitu, kayak ih masa gue sebego itu sih kayaknya. Akhirnya karena itu langsung mulai belajar masak di situ sebenarnya. Tapi somehow karena itu aku jadi kayak mulai percaya gitu loh, kayaknya gue suka deh masak gitu. Tapi itu baru kesuka doang, kayak baru suka masak nih, tapi tetap belum bisa masak waktu itu, kayak gitu sih. Oh jadi Kak Luffy ini, Kak Vita ini bukan yang tipe born with the talent, tapi talenta itu tuh bener-bener yang diolah ya, ditemuin terus diolah. Karena suka doang sih. Tapi aku tahu pas aku lagi coba, ih gue gak bakat gitu, kayak gitu. Bentar, ini tahu gak bakat tapi tiba-tiba masuk MasterChef, waktu daftar mikir apa? Sebenarnya gini sih, tapi aku tuh tipe yang aku lebih percaya hard work kepada talent ya. Oke. Aku gak gitu, aku percaya talent, tapi talent is not everything for me gitu. Jadi pemikiran aku waktu itu adalah, karena teman-teman aku juga pada taunya kan gini kan, pas kita SMA kan pada tentunya tuh pada mau ngapain kan, lu mau ngapain, gue mau kuliah nih akuntansi apa manajemen dan lain-lain. Gue bilang kayak gue masak deh. Terus teman aku pakai, hah lu gila apa gimana? Aku pernah ngomong kayak gitu kan, kayak iya kenapa aku nggak suka gitu, tapi kayak lu nggak bisa deh. Ada kayak ngomong begitu sebenarnya, kayak lu nggak bisa deh, karena kan aku tomboy banget pertama. Mereka tanya tuh aku di lapangan terus mereka tuh suka ngomong sama bakat gambar aku, kayak lu yakin gak mau berdesain aja, lu yakin gak mau ambil something yang kayak art, sayang banget talenta gambar lu. Karena aku tuh gambar tuh sebenarnya bukan yang dilatih, emang bisa gitu, kayaknya emang born with it gitu. Terus tapi entah kenapa aku tuh suka go against itu sih, nggak gitu suka yang ngikutin orang gitu loh. Gimana ya ngomongnya ya, kayak kalau orang suruh A kenapa gue harus A, kalau suruh A kalau gue mau B kenapa gitu. Aku tipe kalian yang agak seperti itu sih. Tapi gara-gara gagal itulah aku jadi penasaran gitu loh, dan aku enjoy the prosesnya sih orangnya. Aku orang yang suka proses soalnya. Jadi kayak misalkan hari ini gosong, besok mungkin lebih agak-agak coklatnya lebih muda dikit gitu. jadi progres lah ya. Progres. Tapi kan setelah itu aku kayak berpikir kalau mau bagus kalian ya kita harus gimana ya, daripada sedengkul seleher nyebornya sekalian lah gitu. Jadi dan aku berasa satu-satunya hal yang aku enjoy banget kayaknya tuh masak waktu itu. Kayaknya aku bisa spend hours di depan komputer, dibaca-baca buku, dan aku kayak meskipun waktu itu belum bisa, sebenarnya kan bukan yang nggak bisa, cuman belum bisa. Aku mikirnya gitu. Jadi kayak tiap hari tuh aku nguatin diri tuh kayak meskipun gosong, meskipun pahit gitu ya, nggak, ini bukan yang nggak bisa, lu tuh belum bisa doang gitu. Jadi aku ada pikiran kayak gitu, dan gara-gara karena mungkin terapi hidup, cara aku pandang aku kali ya, aku kan main volley ya, itu ada kata-kata pelatih volley aku yang aku nggak pernah lupa sih. Apa? Jadi aku tuh anak basket, ditarik ke volley sebenarnya, dipaksa tarik ke volley. Aku bilang ke pelatih volley aku, saya itu nggak bisa main volley pak. udah aku udah ngomong. Tapi waktu itu dia posisinya bilang dia butuh anggota dari cadangan, aku sampai ke tim inti akhirnya. Tapi waktu itu dia cuma bilang, kamu tuh bukan yang nggak bisa, kamu cuma belum bisa. Tapi omongan itu yang kayak lumayan menampar aku sih tuh hari. Dari itu kan aku diomongin umur 15 tahun, dan aku pakai sampai sekarang gitu loh. Jadi tiap aku bilang aku lagi nggak bisa something, aku masih mikir kata-kata dia, gak, ini bukannya lu nggak bisa, lu tuh cuma belum bisa gitu. Jadi sejak itulah aku lebih yang kayak, kalau gue mau komit deh kayaknya masak. Jadi bisa nggak bisa, ya udah hajar aja. Yang penting fokus sih. Aku itu fokus banget, tapi posisinya aku tiap hari spend time cuman baca buku, masak. Jadi dari 15 tahun, 16, 17 tahun aku mutusin untuk fokus di pastry. Karena aku sangat-sangat bodoh bikin pastry, itu parah banget. Kayak kue gosong lah, bener-bener aku tuh bisa masak, cuman aku gak bisa baking sama sekali. Dari 17 tahun, 18, 19, terus akhirnya 20, tiba-tiba muncullah MasterChef di situ. Terus aku juga sebenarnya awalnya nggak mau ikut. Aku tuh nggak mau ikut sebenarnya, cuman didaftarin tapi ya sama waktu itu ada kayak institusi lah kan. Jadi kan kalau di
kalau di Indonesia kalau nggak salah tuh mereka tuh ada spesialan gitu loh. Jadi misalkan nih ada sekolah pariwisata A, sekolah hotel B gitu-gitu, mereka akan dikirimin nih, kita ada audisi MasterChef nih, lo mau kirimin murid lo nggak gitu-gitu lah. Jadi kan macam-macam aku didaftarin. Jadi sebenarnya aku nggak mau, cuma kalau aku pikir ya udahlah ya, nothing tulus lah. Kalau ya sampai keluar ya nggak masuk ya udah gitu kan. Tapi ternyata somehow survive-nya lumayan lama sampai nggak nyangka akhirnya jadi juara gitu kan. Itu nggak nyangka juga sih. Terus ya udah sejak itulah maksudnya aku sebenarnya memantapkan aku masak, ya udah dari situ ya let it flow aja sih. Wow. Bener, aku masih bingung sama yang ini. Kak Vita kan bilang kalau ini bodoh banget nih aku ke pastry gitu. Lalu di titik mana, kapan waktu Kak Vita tuh merasa bahwa ini kayaknya pastry gue udah oke buat ikut kompetisi gini? Sebenarnya nggak pernah ada. Karena aku I have a very bad self confidence. Aku tuh self esteem aku tuh rendah banget. Kayak since forever kayaknya. Dari dulu tuh aku selalu nggak pede orangnya. Aku tuh nggak pede banget. Makanya masuk ke MasterChef itu benar-benar kayak apa ya, kok bisa ya ikutan lomba kayak begitu ya. Karena kalau aku tuh tipikal yang nggak akan mau kayak gitu-gitu. Aku juga nggak suka yang kayak expose sebenarnya. Aku juga nggak expect aku bisa enak di kerjaan dunia seperti ini dengan sifat aku yang seperti ini ya. Aku itu gimana ya, yang penting aku tuh lebih pede dengan apa yang aku bikin. Aku lebih yang kayak yakin dengan diri aku saat aku menambah sesuatu di diri aku. Paham gak sih? Kayak saat misalkan aku nambah ilmu, aku nambah apa? Aku nambah value something in me ya. Aku ngeles mungkin, aku ambil course sama orang luar gitu-gitu, aku tuh ada build up confidence gitu loh. Kalau lu bilang gak enak, emang begini hasilnya gitu loh. Aku bisa, gimana kalau the chef tuh bilang gini, kita bisa bela makanan kita gitu loh. Kalau sampai lu bilang gak enak, kenapa? Tell me why and I'll kayak kasih lu kenapa gitu. Lebih yang kayak gitu sih, karena kita sering belajar, banyak ilmu yang masuk ke otak, kita punya confidence di food knowledge lebih tinggi gitu. Jadi kalau tahu nih pastry lu itu enak atau enggak, kita udah tahu gitu loh. Oh, pastry-nya hari ini bantet, kurang ngembang, teksturnya harusnya nggak begini. Ntar kalau kita knowledge makin tinggi, kan jadi kan ngerti, oh pastry gue udah mantep banget nih. Itu kenapa? Karena sebenarnya kita punya knowledge sudah ada. Aku sih mikirnya gitu. Jadi waktu masuk MasterChef, itu apakah udah dalam kondisi udah pede sama pastry-nya atau sebenarnya belum pede sih gitu? Kalau pas umur 20 itu sebenarnya aku masih kayak apa ya? Kayak masih ijo banget ya. Kayak kalau misalnya gini, kalau ijo banget tuh maksudnya kalau kita bisa bikin kue gitu, cuman ya basic lah. Misalnya kayak ya disuruh bikin bolu bisa, disuruh bikin sus bisa, disuruh bikin macaron bisa lah. Cuma mungkin kalau dibilang expert banget enggak ya. Karena kan basically itu home cook ya. Dia kan home cook. Tapi yang aku tahu adalah waktu itu pikirnya waktu MasterChef kan ada basic ya. Kita punya basic. Jadi kurang lebih kalau kita dikasih bahan-bahan yang gimana banget, kita udah mulai agak ngerti sih ngolahnya sih. Itu mungkin tapi dibilang mantep banget enggak gitu. Karena kalau kita nunggu mantap banget baru join, aku yakin sih nggak bakal ada yang join MasterChef sih. Iya kan ya. Berarti kalau masuk ke MasterChef itu sendiri, paling nggak kan kita harus punya basic ya kan. Karena di dalam MasterChef itu ada kayak ini nggak sih? Aku kepo nih. Dulu aku pernah kerja di production house-nya MasterChef, which is itu Fremantle Media namanya. Gitu. Tapi aku di bagian Indonesian Idol-nya. Nah, aku kepo sama MasterChef-nya itu sendiri. Waktu di dalam kompetisi itu kalian dapat ini nggak sih kayak pembelajaran gitu tentang bahan baku, tentang apa kayak gitu-gitu? Nah, karena tiap season beda-beda ya. Karena waktu aku ngomong sama teman aku yang angkatan lain ya, misalkan pas zaman lu gimana? Zaman lu A, zaman dia B, C, emang agak beda-beda gitu. Ada yang dapat, ada yang enggak. Cuman pas season aku emang nggak dapet. Jadi season aku itu bener-bener sistemnya itu kita datang ke studio, HP disita, datang, jadi cuma mengandalkan buku sama kalau dapat free time buat buka internet gitu. Jadi yang namanya kelas tuh nggak ada. Cuman cara aku dulu sih paling ya, karena kita nggak ada kelas ya, aku lebih yang gini sih, tiap aku lagi kompetisi atau nggak lagi ada temen yang lagi lomba aku di atas, aku suka ngintipin pantry sih. Kayak ngintipin pantry, aku ini ada apa aja, oh ada jamur itu, oh ada krim ya, oh ada puff pastry tuh, udah suka pakai gitu sih. Jadi kayak aku hafalin itu, kayak ada corn syrup tuh, jadi ada bahan-bahan yang unik kan di pantry. Ternyata ada
misalkan ada jamurnya macem-macem, bisa bikin risotto mushroom kayak ada proteinnya apa, aku suka gitu sih ya kalau aku ya, aku ngintip-ngintipin pantry-nya aja, tapi kelasnya nggak ada. Tapi untuk kita tahu bahan baku yang ada di pantry pun aku rasa tuh udah privilege banget sih. Jadi udah kayak step ahead gitu loh kalau kedepannya mau ngapain. Aku tertarik sama Kak Vita yang bilang bahwa percaya sama hard work, not talent. Nah berarti Kak Vita sendiri kan ketika masuk ke MasterChef punya basicnya nih, udah tau lah tentang dapur gitu. Berapa tahun Kak Vita ini belajar tentang dapur sebelum akhirnya masuk di MasterChef? Itu yang aku kepo sih. Sebenarnya yang belajarnya nggak pernah ada habisnya sih. Sampai hari ini pun banyak hal aku nggak tahu. Dan aku masih belajar sampai sekarang. Cuman untuk dari MasterChef itu kan aku kan start umur 15 tahun ya. Maksudnya aku startnya kayak mau masak baru kayak mau coba gitu. Masak itu 15 tahun, tapi kayak aku bener-bener serius itu aku 17 tahun. Waktu masuk MasterChef ya 17? Bukan, aku 20 tahun. Cuma aku kayak pas dari mungkin jedanya 17 ke 20 kali ya. Jeda apa itu? Jadi aku dari yang aku seriusin masak. Akhirnya join MasterChef. Dan pas banget pas aku lagi audisinya kedua, aku ulang tahun tuh. Jadi, iya. Wow. Aku ulang tahun audisi kedua. Ulang tahun ke-20. Ke-20. Itu kayaknya 3 tahun lah. Tapi tetap aja masih hijau sih itu. Masih hijau banget karena pertama aku paling muda di situ. Dan posisinya tuh banyak yang udah lebih tua jauh gitu, yang umur 30, yang 27, udah yang kayak bekas kerja di mana di daerah, udah keluar kota, udah ke Dubai, udah ke hotel, sama tiga udah mati lah gue nih. Kayak kuliah di mana? Dan aku posisinya kan aku belum kuliah. Maksudnya aku tuh harusnya di usia kuliah, tapi aku nggak kuliah. Ya kan 20 kan masih yang kayak anak-anak kuliah semester berapa lah? 1, 2, 3 gitu lah. Aku nggak tahu, nggak kuliah soalnya. Tapi mereka tuh yang kayak udah hotel, udah kerja di mampus. jadi udah yang salary rendah, makin rendah lagi. Oke. Karena mereka kan yang udah lulus kuliah, ada kuliah hotel yang bagus-bagus aku dengar. Jadi pas mereka ngomong tuh, pinter amat ya. kayak gitu-gitu sih. Oke. Wow. Oke, berarti ketika Kak Vita masuk ke MasterChef itu bukan berarti tanpa ilmu sama sekali ya. Kak Vita sudah membangun basicnya selama 3 tahun. Yes. Gitu. Aku lebih dapat value ini sih ketika kita mau melakukan sesuatu, terjun ke sebuah tantangan yang gede kayak MasterChef or Indonesian Idol or apapun lah itu yang lomba tentang talenta kita itu, tetap harus ada bekal basic yang harus kita olah ya. Pasti. Gak bisa mentah-mentah masuk gitu juga. Kayak itu the foundationnya gitu nggak sih? Kayak rumah tuh itu kayak dasarnya itu loh, kalau itu ngangkut ya pasti roboh juga kan. Bener. Jadi ada baiknya kita yang masih muda tuh memang harus bener-bener build the foundation ya untuk kita membangun karir. Sebenarnya aku jalannya udah lama nih, cuma memang karena tahu nih, kan udah tahu bakalan ikut MasterChef, daftar audisi tanggal sekian, ya pasti 3 bulan sebelumnya udah makin gila loh belajarnya. Iya. Bener kayak tiap hari aku baca sampai begadang-gadang. Apalagi aku tipe kan overthinking. Dan aku tuh perfectionist juga orangnya. Jadi kayak everything has to be kayak pokoknya kalau saus ada 5, gue hafal 5-5-nya. Pokoknya cari cara masak kuda kayak kanguru kayak bebek kayak apa semua pokoknya kayak gitu sih. Tapi itu kayak 3 bulan sebelum aku mulai itu bener-bener aku seriusin banget. Kayak make sure you know everything, which is impossible sih sebenarnya. Cuma kan we trying our best. Itu gila. Berarti MasterChef ini dia pengumumannya udah beberapa bulan sebelum hari audisi kan berarti? Aku agak lupa deh. Dia kalau nggak salah ke tahun 2018an itu kan. Jadi kita tuh ada audisi plating dulu. Audisi 1 kalau nggak salah. Plating dulu. Jadi kita plating di studionya langsung. Habis kita plating nanti ditelepon tuh, kalau sampai tanggal 21 kamu nggak ditelepon berarti kamu nggak masuk. Dan aku telepon itu 21 malam dong. Jadi kayak udah pupus harapan gue lah. Jadi 21 jam 8 malam gitu loh. Which is kan kayak mikir tanggal 21 jam 5 sore, jam 6 sore gue nggak di call nih berarti nggak masuk kan. Tapi setelah di call masuk, ini berarti kita masuk dari yang tahap 1 dia masuk ke berapa ratus besar, aku nggak tahu, lupa. Nanti kita akan audisi masak langsung di situ. Audisi kedua namanya. Audisi keduanya itu kita live cooking barengan sama kontesan lain dari luar kota tuh didatangin semua. Berapa orang? Dia kan batch ya, karena kan banyak banget itu. Itu posisinya tuh rame banget. Jadi kayak aku lupa banget deh ini, tapi kayak ada batch pagi, siang, sama sore gitu. Kayak kamu masuk yang pagi ya, jam 8 datang ya, jam 8 mulai, ntar ganti jam 12 ada kloter kedua. Pokoknya tuh posisinya kan belum covid, jadi rame banget, bener-bener banyak banget yang datang.
Terus season yang kedua itu nanti kan kita tunggu telepon tuh yang tanggal 21, kalau nggak telepon ya bye bye. Nah aku teleponnya 21 malam. Terus akhirnya setelah itu baru 50 besar, 50, 30, jadi kayak bootcamp kayak gitu-gitu sih. Oh oke. Wow, ini berarti tahu bahwa ini ada audisi MasterChef, tapi mendekati itu persiapan matang ini ya. Karena pas tahu masuknya itu sebenarnya lumayan aku lupa timelinenya. Tapi kan kalau masalah spesialan itu kan, kalau aku nggak salah ya, itu tuh kita tahu 4 bulan sebelumnya. Kayak bakal ada MasterChef loh di tahun depan 2015 season 4 nih. Ini bakalan mulai audisinya kayaknya nih ya akhir tahun 2015 kalau nggak salah. Karena aku itu audisi yang kedua Februari. Jadi kalau nggak salah itu Oktober November tuh udah mulai kayak notice gitu. Ada audisi nih, kan nggak kayak gitu. Jadi kurang lebih persiapannya sih kayaknya 3 bulan lah. 3 bulan ya? 3 bulanan segituan dari jarak ke MasterChef yang beneran. Iya. Dan itu Kak Vita belajar mati-matian di sana untuk supaya bisa masuk. Tapi aku tadi ada yang Kak Vita bilang lucu. Waktu masuk sana ternyata ketemu orang-orang yang jago-jago gitu. Iya bener-bener. Sebenarnya aku nggak tahu jago apa nggak sih, aku nggak tahu. Cuma karena aku dengar umur aja sih. Karena kan pertama gini, namanya juga kalau umur lebih dari 10 tahun ya. Pasti kan mereka punya pengalaman lebih jauh daripada kita lah. Kita masih bawa kencur. Even aku tuh pas lagi MasterChef tuh aku nggak bisa tantangan sendiri, aku harus bawa orang yang lebih tua daripada aku, karena aku belum legal. Gitu kan, karena waktu itu tantangan kita itu legal kalau kita 21, aku masih 20, jadi mesti bawa orang yang lebih tua. Jadi sebenarnya aku mindernya karena pas dengar, oh ya dulu kerja di mana, oh ya saya kerja di misalkan mana ya, oh di hotel bagian mampus gitu, bagian apa, bagian CDP misalkan. Aduh gue kerja sama orang nggak pernah gitu kan, cuma tuh jualan kue doang gitu, jadi kayak lebih minder gitu sih. Jadi kayak ada ketakutan di mana, wah ini sih pasti abis nih, pasti kayak dia ngomong apa, gue nggak ngerti dong gitu loh. Mungkin karena aku nggak sekolah formal, mereka sekolah formal, bahasa mereka lebih susah gitu loh. Gimana ya misalkan nih, aku nggak gitu ngerti ya. Kalau bikin stok nih misalkan mie repo, aku nggak tahu mie repo apaan ya. Sebenarnya kalau di Indonesia ini itu cuma campuran daripada herbs doang, cuman dipakai bahasa kuliner jadi kayak aku nggak ngerti gitu kan. Oh ya mie repo ya Google, oh mie repo, ngerti kayak gitu sih. Jadi minder gara-gara itu sih. Terus gimana caranya udah masuk kan di kompetisi itu dengan kondisi itu orang-orang dalam pikiran kalau Vita hebat-hebat, gimana cara you overcome that feeling of insecurity? Sebenarnya gini ya, karena itu kan masih umur 20, masih labil banget ya. Aku itu posisinya adalah, aku juga ingat kata-kata Chef Arnold juga sih. Waktu itu kan gini, the biggest competition di situ kan bukan kanan kiri belakang depan kan ke diri kita sendiri sebenarnya. Dan waktu itu adalah aku udah berapa kali juga breakdown, kayak mental breakdown di MasterChef itu berapa kali, apa yang hangus kayak tiba-tiba aja gitu orang gue kayak mau pulang, itu juga pernah gitu. Cuman kayaknya aku pernah yang kayak aku berpikir ya mana gila ya, aku selalu tertekan saat aku mencoba menjadi terbaik. Misalkan menjadi terbaik adalah, padahal aku jarang masuk bottom. Aku tuh jarang banget masuk bottom pas lagi di MasterChef. Aku sering menang juga. Either aku menang atau aku masuk kayak safe place aja. Maksudnya jarang sampai di posisi yang kayak ya ampun lu lagi tuh jarang gitu maksudnya. Tapi kayaknya aku sempat tetap gak puas karena ternyata gini, aku baru sadar aku tuh selalu mencoba untuk menjadi yang terbaik. Di situ bikin aku stres juga kan. Akhirnya memutuskan ngomong ke diri sendiri, kayaknya lu nggak usah menjadi yang terbaik gitu. At least you did your best gitu. Ya kan kita nggak tahu ya, mau kita lakukan yang terbaik, kita mencoba yang terbaik, ternyata ada someone better, kita nggak tahu. Tapi sejak aku mikir kayak gitu ya, kayak nggak mencoba obses banget ya untuk menjadi gue pokoknya setiap challenge gue mau menang, gue nggak mau tahu gitu ya. Akhirnya jadinya lebih santai gitu, aku lebih happy juga. Jadi kayak kalau gue nggak masuk ke top 3 is okay, at least I know my food is good and I did my best gitu. Ini udah kadar gue, next time-nya I have to better aja. Itu sih, karena aku terlalu kompetitif banget dulu orangnya. Jadi cara aku untuk cope up sama yang tadi kakak bilang, yang aku self-esteem rendah dan lain-lain, lebih yang kayak gitu sih. Jadi aku selalu berpikir at least kalau ini jelek atau nggak jelek, gue tahu gue lakukan yang terbaik di sini. Even fase final pun aku jadi gitu. Sampai gue nggak menang pun ya udah gitu. Yang penting gue udah lakukan yang terbaik. I give kayak my best in this plate gitu. Kalau sampai kalah pun is okay gitu loh. Kayak
kalah pun still in my honor gitu loh. Iya. Wow, itu bagus banget sih. Jadi perbandingan yang Kak Luffy lakukan adalah bukan kepada orang lain gitu yang kelihatannya hebat-hebat gitu, tapi pada diri sendiri. Mungkin lebih aku tajamkan perbandingan yang paling adil itu ketika kita membandingkan dengan diri kita yang kemarin kali ya. Iya, betul. Jadi apakah yang kita kerjakan hari ini lebih baik daripada apa yang kita kerjakan kemarin gitu. Benar-benar. Tapi waktu masuk bottom itu pernah nggak ngerasa kayak yang waduh ini the end of the world gitu? Pernahnya karena adalah itu lagi ada mistake aja. Karena aku kan lagi bikin kelinci ya, dan at that time itu ada mama aku waktu itu datang. Mama aku datang kayak aduh kayaknya tuh situasinya jelek banget, kayak lagi ada orang tua dan kayak gak mau ngecewain gitu loh. Masa gue harus pulang ya biar nyokap gue gitu loh, yang kayak mikirnya kayak nyokap gue menyaksikan gue pulang kan, jadi kayak sedih. Waktu itu sebenarnya lebih kayak kecewa ke diri sendiri dan kayak marah dengan keadaan. Aku posisinya tuh kayak tusuk tulang gitu loh, jadi kayak tulang kelinci kan tajam ya, dan tipis-tipis dan keras. Waktu itu ketancap ke tangan aku, dan it was pretty deep gitu loh, sampai darah semua satu meja. Dan aku nggak realize karena lagi adrenaline rush, jadi kayak darahnya itu kayak darah siapa ya, kelincinya kan darah gue gitu ya. Banyak banget, and I spent like 15 menit di samping medik gitu loh. Dan aku tuh nangis banget sakit ya, it was just 15 minutes gitu loh, kayak aduh cepetan dong. Jadi kayak udah kabur panik gitu loh. Itu kayak at that time that was my lowest point di situ kayaknya. Untuk kompetisi ya. Itu kayak ada apa lagi, ada nyokap gue, tangan gue berdarah, terus masakan gue jadinya kayak berantakan banget, terus all over the place. Dan aku hampir pulang soalnya. Aku kayak bottom 2 deh waktu itu. Itu sad sih, karena hari itu dimana harusnya ada orang tua terus kepinginnya kan kayak wah I will show my best gitu. Ya nyebelin banget itu makanya kenapa mesti itu gitu loh. Tapi gimana waktu ada di titik rendah itu terus bottom ternyata kan terlewati gitu. After itu kelewat, ada nggak sebuah value yang kakak pelajari gitu, kayak oh ternyata lewat juga ya ini lowest point gitu? Sebenarnya gini sih, value aku jujur aja sih, I don't cope with my insecurity well until 3 years ago, sampai aku umur 24 sebenarnya. Aku masih be the same person sampai umur 24 yang keep wondering my value, keep wondering. Jadi aku nggak bisa bilang kayaknya kalau yang umur 20 saat aku masih chef itu how I cope itu lebih yang kayak ini sih, logik apa ya, kayak coping mechanism aku, gue lagi lomba nih jangan manja lu, lebih kayak gitu sih. Tapi kayaknya kalau sampai umur 24 tuh aku masih kayak begitu sebenarnya, kayak I overthink everything. Aku tuh tipe kalian kayak terlalu takut untuk memulai sesuatu, makanya masuk MasterChef tuh is something very apa ya, nggak kepikiran kok orang kayak gue bisa mau ya ikutan lomba-lomba kayak begitu. Kayak gitu sih. Copingnya lebih yang kayak kompetisi, bangun di dalam lagi lu kelar pulang ya udah kayak gitu sih. Tapi ada lowest point lain nggak? Itu kan tentang ketika Kavita dalam adrenalin rush masa nih. Ketika karantina sendiri. Ketika karantina ya. Actually sebenarnya nggak terlalu signifikan ya. Pertama, I'm an introvert. Aku nggak gitu bergaul. Aku nggak gitu bergaul orang, misalnya bukannya aku sombong sih, cuma emang aku tuh tipe kalian kalau ketemu orang kayak senyum aja kayak diem gitu, kayak apalagi kalau udah big group of people gitu, aku udah kayak keburu langsung anxious banget kan. Dibilang, tapi jujur abis yang kelinci itu kan itu berapa besar ya, 10 besar kalau aku lupa, 10 besar, karena sampai 10 ke 1 juara 1 itu yang kayak pulang lah bodo amat lah, udah kayak gitu yang kayak I did my best, belajar dari yang mau dimaki-maki udah bodo amat. Actually my lowest point was after the MasterChef sebenarnya. Jadi kayak aku nggak pernah yang kayak hit rock bottom yang gimana banget di MasterChef, kecuali yang mental breakdown pengen pulang lagi anxious tuh ada. Cuman actually aku punya lowest point tuh setelah MasterChef sebenarnya. Why? Karena sebenarnya gini, setelah MasterChef itu masih muda, kita nggak bisa handle orang-orang sewise sekarang ya. Even aku masih belajar, tapi aku tahu nih zaman dulu itu aku tuh terlalu ini, karena kita tiba-tiba menang juara 1, euforianya kan gede ya. Ya kan, orang kayak put expectation on you. Very high. Yang dimana akhirnya kita mau ngapa-ngapain itu dijudge semua. Gitu kayak rasanya goreng telur deh, gosok dikit aja, masih ada omongan kayak begini, juara kayak begini. Ya kan, jadi kayak mau ngapa-ngapain takut gitu loh. Jadi dan ternyata I'm not apa ya, gimana ngomongnya ya, aku tuh sebenarnya tuh
gak fit in this kind of industry sebenarnya. Entertain. Okay. Aku tuh nggak banget sebenarnya, bukan nggak banget ya. Aku berasa aku tuh langsung kayak lost myself gitu loh. Kayaknya aku bukan di dunia ini deh. Karena kan my passion tuh karena aku tuh look up banget sama Gordon Ramsay ya. Aku tuh look up banget sama dia. Aku tuh selalu punya mimpi pengen ke luar negeri kerja, pokoknya kayak chef yang tuh ngasih yang 12 jam kerjanya, 20 jam. Itu kayak it's always been my dream gitu. Terus tiba-tiba dihadapkan dengan kenyataan, ini kerjaan lu sekarang nih, tampil depan orang, demo-demo, hahaha. Maksudnya bukan yang merendah, kerjaan aku sekarang kayak gitu. Tapi itu kan pemikiran aku zaman dulu. Ini clarify, maksudnya bukannya kita merendahkan pekerjaan itu ya. Cuman saat di usia itu, kita tuh masih ada jiwa hungry tuh gak sih? Yang kayak lapar, penasaran banget, yang dimana gila gue kalau ke luar negeri survive gak ya? Kira-kira kalau gue kerja di hotel A, kerja di restoran A, gue bisa merintis karir dari bawah sampai to the top gak ya? Terus tiba-tiba kita kerja di dunia yang berbeda banget kan. Jadi situ jadi kayak I lost my identity at that time. Terus juga omongan-omongan orang yang apa ya, dan aku masih muda kan, masih umur 20, jadi kayak gak bisa terima tuh gitu-gituan, kayak gila ya, berarti iya ya, daripada gue daripada gue ngapain ntar gue salah, mending gue diem deh. Jadi kayak kita mau ngapain mau takut gitu loh. Jadi kayak misalkan nih disuruh demo apa cuma bikin ayam goreng doang padahal ya. Kalau dipikir-pikir kayak kok gue bodoh banget ya dulu ya. Tapi bisa kayak semalaman aku nggak tidur, padahal nggak tidur cuma karena aku tahu besok aku ada demo masak. Padahal masakannya gampang banget, cuman karena ketakutan yang kayak terlalu berlebihan, takut yang kayak ayam gorengnya nih, kok gorengnya begitu sih, kayak gue mesti gimana dong. Jadi selama aku MasterChef itu aku malah stop kasarnya, stop berkarya gitu loh. Oke. Aku ngendep yang daripada gue dia seorang, kita main amannya deh. Jadi kayak gitu sih. Dan gara-gara itu juga aku pun jadi nggak berani coba banyak hal. Jadi kayak sebenarnya jadi kayak kata-kata tempurung banget setelah MasterChef gitu. Which is salah ya. Tapi aku sadar sebenarnya bukan salah keadaannya, bukan salah orang-orang yang sekitar aku, dan sebenarnya itu adalah a big opportunity. Cuman dari cara mental aku, dari usia aku yang kayaknya masih labil banget, aku tuh belum bisa mengolahnya dengan baik. Itu saya rasain. Jadi my lowest point tuh after MasterChef sebenarnya. Your lowest point ada setelah MasterChef, which is itu malah setelah kemenangan. Harusnya orang setelah menang, orang bilang kan kayak happily ever after gitu kan, kayak wah udah lu pasti sukses, lu pasti bahagia gitu. Tapi pada kenyataannya kan kemenangan sendiri tuh sebuah momen ya. Yes. Gitu, yang bahagianya tuh cuman oke, menang gitu, terus after that ngapain? Gitu. Sebenarnya ini sih lebih kayak gini yang tadi Kakak bilang ya. Lu pasti sukses, lu pasti bahagia. Those kind of expectation yang put pressure on me. Gitu loh. Jadi kayak ketemu orang nih, lu sukses ya. Padahal kayak sebenarnya enggak gitu loh, kayak enggak enggak se fabulous yang lu kira gitu loh. Maksudnya we still have to work, we still have to kayak gimana ya, masih banyak hal yang kita lakuin lah, kita butuh duit juga kan, life goes gitu on loh. Nggak sekira kayak, udah sukses nih, banyak duit, kayak enggak woy. Jadi kayak, lu jago masak dong, lu pasti ini kayak ekspektasi orang kayak gitulah yang kayak, aduh. Terus kita kalau jelek dikit aja ceng-cengin kan, kayak pemenang masaknya begini doang nih, kayak gitu-gitu lah. Dan kita masih yang kayak bocah-bocah labil, jadi yang kayak langsung kayak, dan kita tuh nggak nangkep pakai otak gitu loh, langsung pakai hati kan, karena kita masih muda banget ya. Tapi situ jadi yang kayak actually I didn't like myself kayak sekitar 20-24 lah. You don't like yourself? Ya, I don't like kayak gimana ya, aku nggak suka akunya, cara pikir aku dan how I see things, aku nggak suka aja gitu. Karena that's why aku mulai YouTube itu kan 2019 akhir. Aku umur 25 itu kan aku baru mulai MasterChef kan. Mulai YouTube. Itu tahun 2022 ya. Berarti 24 umur 24 aku baru mulai YouTube gitu. Karena actually pas aku umur 24 itu ya udah aku just keep wondering what I want. Keep wondering jadi kayak pernah nggak sih kita tuh kayak mimpinya tuh bakalan mati sama kita gitu loh. Jadi kan banyak yang bilang kan kalau lu nggak ngejar mimpi lu sekarang, nanti pas lu mati itu bakalan kayak ada ghost of your dreams yang bakalan gara-gara gue bakalan mati bareng lu nih. Yang mimpi-mimpi yang nggak pernah lu manifest into real dreams gitu. Sebenarnya ini agak personal tapi aku kasih gambar kasarnya aja ya. Actually 24 itu I just broke up. With your boyfriend. Yeah, with my ex gitu. Tapi entah kenapa at that time
after I broke up itu malah yang kayak tiba-tiba something switch off and itu kayak ganti gitu loh. Pernah gak sih tiba-tiba yang kayak apa ya, karena tiba-tiba tuh ada yang kayak ganti switch on off itu kayak benar-benar ganti banget gitu. Karena aku yang sekarang aku tidak akan mungkin banget main YouTube, gak mungkin. TikTok, Instagram, you name it, gak bakal mungkin. Gak akan mungkin aku tuh bener-bener bukan yang suka ya, aku tuh bener-bener bukan aku banget. Tapi tiba-tiba mindset aku yang dari 2024 nih ya, aku selalu mikir kayak gini sih, gak udahlah, gak usah dilakuin. Nanti kalau gue kacauin gimana, gue bakal malu gitu loh. Nanti kalau gue gagal gimana, orang bakal ngomongin gue. Nanti kalau katanya bego gimana. Tapi tiba-tiba karena coba berpikir sih, karena itu ke 24 ke 25 gue udah umur segini, I have to do something with my life yang gue gak mau regret lagi gitu. Tapi maksudnya regret itu dalam hal gini nih, kayak banyak hal yang aku tuh pendem selama 2024 ini, aku tuh gak lakuin karena takut dijudge orang. Tapi setelah 24-25 enggak, kayaknya gue harus coba sekarang deh. Jadi pemikirannya kayak gini, tiba-tiba berubahnya kayak benar-benar kayak flip gitu loh. Jadi kayak kalau lu gagal ya udah, kalau jadi keren banget nih. Aku mikir kayak gitu masalahnya jadinya. Jadi kayak dapat opportunity nih. Mungkin kalau aku yang dulu yang kayak gue nggak ambil deh. Mendingan gue mundur aja, main aman. Kita main zona aman. Tapi kalau sekarang tuh ambil dulu, caranya gimana? Mikirin ntar aja. Aku gitu. Tiba-tiba berubah yang gimana? Kalau dulu kalau gue kacauin gue bakal malu banget. Kalau sekarang pemikiran tuh kayak kalau gue ambil, jadi ini keren banget nih. Jadi kayak dua orang yang berbeda banget kan. Jadi kayak sebenarnya aku berasa tuh kayak aku yang dulu sama sekarang tuh kayak dua orang yang completely different. Kayak dua orang yang benar-benar beda orang gitu. Dan I don't know why ya. Tiba-tiba sejak itu aku milih oke, tiba-tiba random bikin YouTube tiba-tiba kayak gitu kayak random bikin YouTube bikin bagus Instagram kali ya. Coba kita ke TikTok kayak gitu sih. Jadi lebih yang kayak apa ya, random sih sebenarnya, gak ada yang pasti juga. I'm happy for you. Tapi ada sebuah pertanyaan yang tadi aku tiba-tiba comes up dari apa yang Kak Vita bilang. Mungkin ini personal ya, tapi kayak if you want cerita nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya mau cuman hin-hin juga nggak apa-apa. Kenapa kok waktu after breakup malah kayak flip ya kayak karena aku jadi bingung sih jujur aja. Gini kali ya, sebenarnya bukan personal lagi pada banget sih, something in the past juga gitu. Cuman aku learn a lot from this gitu loh. Maksudnya aku itu dulu mungkin karena kayak we had partner ya, jadi kan kayak lebih yang kayak ada codependency namanya ya, jadi kayak ada partner gitu kan ya, partner untuk membuat keputusan gitu ya. Jadi kayak aku tuh tipe kalian yang kayak, karena aku juga sama my ex itu lebih yang kayak teman lah, ngobrol-ngobrol gitu kan. Jadi kayak pas kalau aku tuh ada apa-apa tuh ngomongnya tuh kayak I'm asking for validation gitu loh. What do you think? Kayak sama ke teman juga, ke teman, even ke semuanya, ke teman, ke bokap nyokap lah, ke cici, ke teman gitu yang kayak menurut tuh gue bisa nggak sih? Menurut tuh gue ini nggak sih? Menurut tuh gue ini nggak sih? Menurut tuh kalau gue demo ini gue bakalan malu-maluin nggak sih? Jadi banyak hal yang nyata tuh aku tuh aku tuh nggak bisa menerima validasi dari diri sendiri gitu loh. Kayak gue bisa nggak? Aku nggak bisa gitu orangnya. Aku nggak bisa yang kayak gue bisa nih. Aku tuh butuh orang. Menurut tuh gue bisa nggak? Aku tuh kayak gitu. Tapi after the breakup kan mungkin karena aku sendiri dan aku pretty logic orangnya. Jadi pas aku sendiri itu berpikir sekarang gini, yang nggak akan meninggalkan kita pada akhirnya kan diri kita sendiri. Maksudnya bukannya berarti have trust issue, enggak gitu lah maksudnya, tapi kan itu logik aja ya. Maksudnya by the end of the day kalau kita nikah ketemu siapapun kan kita nggak tahu gitu loh kapan the person leave gitu. Kalau menurut aku ya, maksudnya bukan dalam hati pergi dalam mungkin ditinggal lama apa gimana, atau enggak mungkin meninggal gitu. Aku jadi punya pemikiran hidup tuh gak ada yang pasti gitu loh. Maksudnya kita tuh tetap harus bisa berpegang pada apa yang kita percaya. Jadi sejak itu aku mulai yang lebih yang kayak belajar untuk mengandalkan diri sendiri. Maksudnya bukan mengandalkan diri sendiri yang benar-benar dalam hal yang ekstrim ya, tapi belajar dari mana? Coba yuk belajar untuk ini kan hidup lo nih. Don't let other people validate pilihan lo. Lo harus bisa memutuskan itu dengan logika lu sendiri, dengan pilihan-pilihan, dengan konsekuensi yang lu siap tanggung. Aku bikin kayak gitu dulu. Jadi kayak sejak after breakup mungkin karena kayak gitu akhirnya gue mau buka YouTube nih, gue mau ini nih. Jadi kayak sejak itu aku lebih yang kayak mempush diri aku untuk nambah ilmu, nambah knowledge gitu loh. Jadi nggak mau jadi cewek yang jadi ketahu. Jadi kayak kalau nggak tahu ya Google lah, ya YouTube lah, lu searching lah. Jadi kayak karena aku terbiasa
sejak aku jadi independen kali ya, aku juga tipe kali yang emang demen apa-apa sendiri gitu loh. Dan aku juga kalau bisa gak repotin orang. Jadi kayak gitu sih. Wow, itu bagus banget. Berarti keputusan yang dibuat after breakup itulah yang membuat Kak Vita tuh sebenarnya akhirnya jadi berani mengambil keputusan baru gitu. Sebenarnya gini ya, before the breakup gitu ya, maksudnya ini bukan maksud ngomongin the relationship-nya ya. Iya, iya. Maksudnya tuh aku tipe kali yang emang selalu punya planning doang tapi nggak aku jalanin. Nah, ya paham ya maksudnya ya. Iya, iya. Jadi the YouTube itu sebenarnya ya namanya juga ngalor gitu lah. Kayak pengen bikin YouTube, kayak marketnya ada nih, kayak gitu-gitu doang. Tapi dari yang kayak setahun nggak gue bikin kayaknya, tapi nggak dibikin. Terus akhirnya setelah it ends, dan biasanya kan kalau orang habis putus tuh ya masih galau-galau kan. Jadi kayak aku tuh tipe orang yang coping mechanism aku tuh 2, kerjaan sama olahraga. Jadi maksudnya aku tuh tahu nih, after the breakup jangan be stupid person loh, jangan lu lari ke hal yang bodoh gitu loh. Maksudnya no judgment, maksudnya ada yang minum gitu-gitu, ada ya, maksudnya kayak ya I drink sometimes juga, tapi aku nggak mau jadi itu sebagai yang kayak ya udah gitu. Maksudnya kayak apa ya, aku tuh logis banget gitu loh, kayaknya it's a stupid thing untuk escape for something yang temporary doang loh. Jadi waktu itu aku mikir, oke deh, namanya juga kita nggak boleh cewek kan ya, maksudnya kita nggak boleh yang kayak dalam kesedihan, dan kita kan bisa milih, lu mau terpuruk dalam kesedihan lu atau nggak you do something with your life. Waktu itu aku mikir daripada gue nangis kayak bego yang kayak bom waktu gue, ya udah I do something with my life gitu loh. Jadi dan dengan keadaan yang lumayan mindsetnya berubah dan pengennya tuh kayak sibuk terus loh. Jadi aku bener-bener yang kayak ya udah nih, gue bakal sibukin banget gitu loh. I put my life on this gitu loh. Meskipun nggak tahu bakal workout atau enggak. Karena kan bisa aja kan tiba-tiba di tahun keberapa tiba-tiba di 3 bulan kemudian YouTube-nya nggak workout, kita jadi males. Itu bisa jadi. Cuman for the YouTube aku udah commit myself sih. Aku nggak boleh stop after 1 year. Aku udah bilang ke diri aku pokoknya sampai kapanpun itu, even though bulan 7 nggak jalan pun tetap harus gue jalanin sampai Oktober 2020 gitu. Kalau sampai Oktober 2020 dan masih nggak jalan, berarti you have to choose another path gitu. Aku mikirnya gitu sih dulu. Ada sisi komitmen dan disiplin yang dijalankan ya. Kalau nggak gitu kayaknya nggak bakal bisa deh soalnya. Berapa lama berarti? 1 tahun? Jadi saya ngomong ke diri sendiri sih, kan waktu itu kan kayak beli kamera deh, maksudnya kayak oke deh, maksudnya kan a fresh start nih, that do something different. Kita mau maksudnya at least aku mau coba membayar semua rasa penasaran aku, my capability itu kayak apa sih. I'm asking myself every day dulu kan, sekarang yuk buktiin gitu. Tapi waktu mulai YouTube itu kan aku Oktober awal. Maksudnya tahu nih kan namanya orang bikin YouTube nih ya, ini penyakitnya nih. Nanti di sebulan 2 bulan nggak jalan, stop. Ada yang kayak gitu kan, sebulan 2 bulan 3 bulan stop. Aku mikir gitu dulu, karena aku tuh nggak langsung jalan juga. It takes a lot of time gitu. Tapi thank God nih aku nggak berhenti sampai bulan ke-7. Ternyata itu mulai nunjukin hasil di bulan ke-7 setelah aku YouTube. Padahal 3 bulan tuh kayak gue mau nyerah sumpah. Kayak oh my god, this is so hard, susah banget. Dan aku kan juga aku tuh waktu masuk ke YouTube itu aku decide untuk gak terlalu pakai MasterChef. Jadi mostly my subscriber tuh nggak tahu aku pernah ikutan MasterChef, nggak ada yang tahu, paling kayak 20% doang yang tahu. Waktu itu jadinya pas lagi Oktober, November itu kan namanya 3 bulan pertama tuh the hardest time ya pas bikin YouTube ya, gak ada yang nonton, kayak apa ya Tuhan, promosinya mau gimana, gue mau collab sama orang juga takut ngomong sama orang kan, aku tuh nggak bisa collab juga kan, maksudnya aku suka collab, cuman tuh kayak aku tuh jarang banget collab gitu loh, nggak bisa tuh kayak collab tiap hari gitu, pasti ada, cuma bakalan jarang. Terus akhirnya pas tahun baru, kan lagi tahun baru tuh kayak ya ampun solusi gue apa ya, yang kayak apa, sempet mau tutup YouTube juga, udah kayak mau tutup YouTube, tapi aku tuh berasa kalau sampai aku tutup di bulan Januari itu, there's something inside me yang ngalahin aku gitu loh. Ngerti gak sih, kayak berarti lu kalah sama yang omongan lu pertama dong. Kayak that's why aku bilang the biggest competition is myself gitu loh. Aku harus berani melawan rasa malas aku, rasa mager aku. Jadi waktu itu akhirnya meskipun mau tutup, akhirnya stop. Enggak, ini belum bulan Oktober. Bulan Oktober pokoknya sampai Oktober 2020 kalau dia nggak workout, lu boleh leave this industry. Aku gitu sih. Dari titik Kak Vita bilang kayaknya gue harus stop,
gue harus stop ke waktu dimana ternyata itu workout the best gitu tuh berapa lama? 6 months. Wow. Kayaknya 7 aku lupa deh. 7 atau enggak 6 bulan kalau nggak salah. Wow. And so I thank myself back then, thank you for not giving up gitu sih. Kalau kadang-kadang kalau lagi mikir ya, untung gue nggak give up dulu. Wow. Itu keren sih. Itu karena buah dari konsistensi menurutku. Gitu. Karena sometimes ketika kita ngerjain sesuatu and it doesn't work out, kadang itu kita udah mikir kayak udah deh buntu gitu. Padahal sebenarnya butuh sedikit lagi langkah untuk ternyata ini bisa work gitu ya. Bener. Ada nggak masa dimana Kak Luvita tuh ketika work udah banyak nih subscriber tiba-tiba booming atau di TikTok atau di YouTube kayak gitu, lalu Kak Luvi ada di titik yang malas lagi kita? Pasti ada sih. Mana juga jenuh ya. Cuman aku pernah sih, aku tuh dari dulu tuh aku orangnya lumayan ambisius sebenarnya, tapi harus diubah sedikit sih sebenarnya. Karena aku tuh pernah kejebak, kalau pernah dengar ya, The Toxic of Life Purpose itu loh. Apa itu? Aku pernah, jadi tuh aku suka banget nontonin film-film. Misalkan nih, Peter Shelby, aku lupa deh. Pokoknya tuh kayak aku tuh suka mempelajari karakter seseorang di satu film. Misalkan nih, kalau teman-teman aku tahu nih, aku suka banget nonton Equalizer. Equalizer ini kan ada satu karakter utama nih, kayak Rob Malcolm ini. Aku tuh suka mempelajari dia gitu loh. Kayak that's why pas itu aku ada nonton film. Bukan nonton film ya, nonton kayak dia cuman cerita doang sih. Jadi The Toxic of Life Purpose yang dimana aku pernah ngalamin. Dibilang males sih, itu wajar ya orangnya. Tapi aku pernah yang dimananya tuh aku ambisius banget sampai aku tuh nggak kanan kiri boy. Jadi tuh fokusnya kerja mulu gitu. Jadi aku nggak akan ngelakuin hal-hal yang menurut aku mengganggu my way untuk mencapai itu. Ngerti nggak? Misalkan nih kayak hangout sama teman yuk, entah aku kayak bikin excuse yang kayak nggak bisa nih, kayak gue harus lembur apa gimana tiba-tiba ketemu teman, kayak aku berasa tuh aku tuh kalau pergi sama teman aku feel guilty gitu loh, kayaknya I should have done something else gitu loh. Jadi kayak bener-bener toxic banget loh menurut aku sih itu. Jadi kayak misalkan kalau mau pergi sama aku misalnya have fun doang ya, aku tuh merasa guilty, ngerti gak sih, kayak nggak gue harusnya konten nih, gue harusnya ada meeting nih, harusnya gue ngajain harusnya gue bikin planning ini, kok gue malah di sini malah makan malah ngobrol sih. Ada kayak gitu. Tapi akhirnya ternyata aku nonton satu konten yang nyata buka mata banget sih, dimana nyata tuh life is about experience gitu. Kita nggak bisa menjalani hidup tuh monoton yang kayak lu cuma mencapai impian lu ke depan, tapi kanan kiri nggak lihat gitu. Temen aku Fanny tuh pernah bilang, waktu itu aku curhat sama dia kan, karena kita kan satu industri ya, kurang lebih kita mengerti keluh kesah masing-masing. Jadi waktu itu dia pernah bilang kalau aku tuh istilahnya tuh kayak lagi jalan pakai kelereng gitu loh, gigit kelereng, tapi kelerengnya itu kayak mata aku tuh kelereng doang gitu loh, karena kiri aku nggak lihat. Jadi kalau sampai ada batu nabrak pun aku nggak bakal lihat, karena mata aku cuma ke kelereng doang, ya kan. Tapi sampai di ujung sana what you get gitu loh, cuma kelereng doang, ya kan. Itu tujuan lu gitu. Jadi pas aku diomongin gitu jadinya yang kayak parah sih, maksudnya kayak aku tertampar gitu loh. Jadi selama gue ikut kelereng itu gue nggak kanan kiri gitu loh, kanan kiri jadinya itu tuh toksik ke aku banget. Toksiknya di mana aku jadi merasa bersalah mau ngapain aja gitu. Tapi sejak yang ngeliat orang denger orang ngobrol, sekarang jadi yang lebih kayak santuy sih, bukan santuy ya, tapi aku bukan santuy sampai kayak takut juga kan, gue kesana jadi males gitu. Ada juga pikiran kayak gitu. Cuman karena sekarang sih lebih yang kayak udah you know when to stop, you know when to say enough gitu sih. Tapi kalau dibilang males banget sih enggak, karena jujur industri ini lumayan ini sih ya, dinamis ya, seru gitu menurut aku. Kayak minggu ini ada yang baru nih, misalkan ya aku besok mau konten bikin shoe cookies and cream shoe gitu. It's fun. Kenapa? Karena aku akan ngulik resep baru lagi gitu loh. Dibilang males sih harusnya enggak sih, cuman lebih yang kayak how I cope up with my ambisi yang harusnya dibalancein dengan kerja yang lu kerja rajin tapi jangan lupa untuk happy juga. Kayak gitu sih. Kalau males sih kayaknya belum sih mungkin. Justru masalahnya lebih ke ini ya, gimana tahu kapan harus pause gitu. Iya, karena kayak aku sempat masuk rumah sakit yang kemarin. Kenapa? Sempat masuk ke rumah sakit. Oh, yang kemarin aku kontak itu ya? Iya, itu kayak juga ternyata kayak kalau dari omongan orang, kayaknya lu tuh capek cuma mau sadar. Tiba-tiba badannya kasih sinyal sendiri gitu ya. Oke, maksudnya kayak lebih yang sejak itu aku lebih sangat-sangat menghargai kesehatan. Oke. Iya, gara-gara itu sih.
Ini penting sih buat orang-orang tahu bahwa kita harus tahu kapan harus pause ya. Sebesar apapun ambisi kita tahu kita punya tujuan di depan sana, tapi jangan lupa dalam prosesnya itu ada kanan kiri yang harus kita juga tengok gitu. Betul. Karena orang yang terlalu fokus banget, mereka tuh lupa mereka tuh nggak selamanya muda. Itu yang penting sih, kayak lu nggak selamanya bakalan kuat begadang kayak begini, lu nggak selamanya kuat kerja fisik kayak begini. Ada saatnya lu akan stop gitu, dan lu nggak mau kan spend your hari-hari tua lu sakit-sakitan. Aku mikirnya sih kayak gitu sekarang. Jadi kayak sekarang tuh I learn to say enough. Kalau ini hari udah cukup, udah jam 1 pagi tidur, jangan dilanjut. Kalau dulu aku tuh bisa aku kerjain pokoknya sampai pagi. Gitu sih. Tipe ini memang tipe cewek yang hardworking banget ini. Iya, tapi harus dikurangin dikit. Iya, benar. Tapi ada ini nggak? Ada orang-orang yang pernah sampai negur gitu nggak? Selain Fanny kayak orang tua atau siapa? Oh banyak sih semuanya deh. Oh iya. Berarti terkenal seperti itu di lingkungannya. Apa misalkan lagi tapi kan kadang-kadang ada kerjaan yang ya namanya juga kita kerja di kerjaan, kita kan satu industri ya. Namanya dinamis, tanggung jawab sama klien, deadline. Tiba-tiba kita nggak sadar kan barengan semua kerjaannya ya. Ada yang misalkan harus mereka kayak keluarga aku tuh lagi di Bali sekarang. Lagi di Bali semua. Tapi liburan. Aku nggak mungkin bisa ke Bali gitu loh, karena minggu ini aku lagi pack banget misalkan. Aku lagi ada kerjaan yang kayak nggak bisa, nyata buat minggu ini aku bisa ke Bali gitu. Ya kadang-kadang ada omongan sih yang kayak ngejar duit dulu kan, ada kayak gitu. Cuman sebenarnya aku lebih yang ngerti gini sih, aku tuh punya responsibility gitu loh. Nggak mungkin dong tiba-tiba abis kerja sama si A udah sorry gue mau ke Bali ini, bye. Kan nggak mungkin. Ada hal-hal yang kita harus sacrifice karena kita udah komit sama kerjaan ini. Klien-klien masuk kita harus tanggung jawab lah. Lebih kayak gitu sih. Tapi ya omongan-omongan kayak gitu tuh wajar banget. Pertama karena keluarga aku tuh nggak ada di industri, aku nggak ada. Kebanyakan kerja dagang, freelance. Jadi kadang-kadang kalau lihat aku yang mungkin lagi kebetulan jadwalnya lagi pack banget, mereka tuh agak yang kayak gila lu sakit tuh bentar lagi ya. Jadi itu pasti banyak. Itu kan dari keluarga. Kalau bulian dari netizen yang paling netizen, itu mah sampai hari ini yang paling kayak netizen ya kepikiran gitu. Ada nggak? Jujur aku sih nggak gitu kepikiran omongan netizen sih. I make it as a joke. Aku kadang gue pin gitu, gue screenshot, gue share, tapi aku nggak pernah bales. Aku nggak pernah bales. Cuman aku akan bales kalau dia menggiring opini. Yang kayak misalkan nih ada nih kita ngomongin kue misalkan, tapi dia kayak ngomonginnya fisik gitu loh. Yang kayak lu so cakep lu, gendut. Yang kayak oke, itu nggak relevan sih, kayak maksudnya kayak lu mau ngatain lu jelek, lu gendut, lu apa gitu kan, kayak muka lu tuh kayak gini, kayak oh ya udah gitu, kayak aku sih bisa aja karena menurut aku kayak you don't even know me pertama. Terus kenapa aku lebih kasihan orang kayak gitu sih, lu kambuan banget ya datang ke lapak gua cuman buat ngomongin hal-hal yang nggak ada relevannya sama konten yang gua bikin. Itu aku bingung sebenarnya. Ada juga yang bisa hampir banyak ya kayaknya, cuma aku tuh nggak gitu inget ya. Ada tuh yang komen misalkan kasihan ya penontonnya cuma segini gitu, misalkan kayak cuma 20 ribuan kan. Di mana tuh? Aku pin tuh iseng YouTube. Aku pin YouTube. Tapi setelah dia pin ya, kan aku percaya aku tuh punya gimana ya? Aku tuh punya pemikiran, gue yakin kok ini channel tuh pasti bisa maju. Harus percaya dong, kalau kita nggak ada bensin untuk maju kan. Tapi pas sekarang udah 200.000, 300.000, komennya masih ada, masih gue pin kan. Jadi kayak lucu kan jadinya, balik ke dia kan jadinya kan. Maksudnya channel yang lo kata-katain itu sebenarnya udah, maksudnya penontonnya nggak sesuai dengan angka yang lo sebut gitu loh. Karena kita punya faith lah, ini video ini masih 10 ribuan, 5 ribuan, gue yakin one day bakalan nambah penontonnya kayak gitu-gitu. Nih ya kayak aduh resep lu gagal lah gitu. Tapi yang kayak pahit banget lah, kayak misalkan nih ini resepnya tuh parah banget ya, gagal blah. Akhirnya tapi dia diserang orang lain tuh. Jadi kayak aku cuma pin doang, aku selalu pin doang, gak pernah bahas, aku pin doang, nanti dari subscriber lain nyerang dia. Dia kan gak bisa bikin, gak bakat loh. Ya maksudnya kayak ya silakan, kita kan main aman doang. Itu kan platformnya for public, terus lu mau ngomong apa aja kan. Terus ada juga yang ngomongin ini nih, masalah bawa title aku lagi ada. Kok pemenang MasterChef bikinnya begini doang. Ada yang kayak gitu, itu paling banyak malah yang kayak pemenang MasterChef bikinnya gini doang. Ada juga yang gak suka dengan cara ngomong, dan ada juga yang mungkin berasa aku tuh kayak gue lu ya, kalau ngomong kayak kalau kamu tuh kayaknya nggak bisa gitu, kayak aku karakternya begini gitu. Jadi ya udah paling hal-hal kayak gitu sih. Mungkin yang parah banget ada, cuma aku lupa kayaknya deh. Nah kita kepikirin soalnya. Ada yang sampai fisik tadi ya. Iya, fisik itu ada teorinya tuh. Kenapa? Tapi apa?
Maksudnya sorry gimana? jadi yang fisik itu ada teorinya. Jadi katanya orang kalau misalnya netizen itu udah nggak menemukan nih kelemahan apa lagi dalam diri kita, kayak udah ada skill, karakter apapun itu, pasti terakhir tuh pasti fisik. Aku pernah denger sih. Iya kan? Iya, aku pernah dengar. Jadi menurut aku yang waktu Kak Vita dibully masalah fisik itu karena dia udah tidak menemukan lagi apalagi yang bisa dibully ya. Yes, mungkin sih. Tapi rajin aja gitu loh, kita kelapak orang untuk ngomongin hal-hal yang nggak penting gitu. Aku sih bukannya sebenarnya kasihan sih orang kayak gitu sebenarnya. Kayak maksudnya gue aja kagak, maksudnya gini loh, kesel sama orang ya. Misalkan ada podcast gitu aku nonton, maksudnya hasil aku kurang suka sama orangnya gitu, tapi aku tinggal klik back aja gitu, langsung nonton gitu loh, nggak usah sampai lu meninggalkan komen, wasting your few minutes untuk ngetik-ngetik hal-hal yang sebenarnya itu nggak akan membuat kasih lo apa-apa. Aku lebih kayak kasihan sama mental orang yang suka ngebully orang di sosmed, kayak lu nggak ada kerjaan men, kayak gitu sih. Tapi pada faktanya kita memang tahun 2022 ini kan orang bebas banget ya berkomentar gitu, dan kita nggak bisa mencegah orang untuk komentar jahat gitu. Tapi ada nggak saran tertentu yang Kak Vita mau kasih gitu untuk orang-orang yang mempunyai mimpi di bidang yang sama, misalnya mungkin bukan di kuliner aja, tapi di bidang entertain kali ya, orang yang public figure gitulah. Gimana caranya supaya kita ini bisa mungkin dari dalam diri gitu memfilter supaya gini ya, kita kan nggak bisa mengontrol apa yang di luar sana ya. Aku sih lebih percaya kita lebih bisa mengontrol kita punya hati sih, kayak hati yang menguasai keadaan atau keadaan yang menguasai hati kita, itu kan pilihan kita. Itu misalkan bisa aja dong kata-kata yang nyakitin itu aku biarkan, iya ampun dia bisa ngomong gitu ya, itu berarti kan keadaan itu menguasai aku nih, berarti I let everything overcome me kan. Tapi kalau aku bisa mengontrol hati aku gitu loh, ya udah gitu loh. Maksudnya kan sekarang gue lagi bikin ini nih dan gue nggak bisa ngontrol mereka ngomong apa, tapi gue bisa mengontrol kok omongan ini akan gue masukin ke hati atau enggak. Itu sih. Jadi kayak kadang-kadang kalau lagi capek banget gitu ya, baca komen yang kayak gitu-gitu nih misalkan, tapi aku mau pergi nih sama teman makan, mau makan malam-malam, masa iya sih I let this one comment ruin my day? Iya kan? Wow. Jadi aku mikir kayak no nggak bisa kayak jadi kayak oke, baca kayak paling namanya orang manusia, sedih tuh wajar, kayak agak baca kayak nyesek ya bacanya, cuma kayak ya udah gitu. Aku sih lebih kayak ya udah jangan karena komen satu ini gue mau pergi sama temen, mau keluarga, abis kerja gue nggak mau itu ruin my day. Itu sih, jadi I take control on that gitu sih. Kontrolnya ada di kita. Ada di kita, remote ada di kita terus pokoknya. Kita nggak bisa atur orang lain, tapi kita bisa atur diri kita. Yes, bener-bener. Gitu, oke. Wow, ini keren banget pembicaraan kita hari ini. Thank you. Aku personal juga belajar banyak dari Kak Luvita. Gimana Kak Luvita berjuang dari awal sampai hari ini, berjuang dengan bisnisnya. Kalau nggak salah ada bisnis juga yang cake ya? Yang cake. Ada 2 ya, Foi? Aku yang Foi lagi tutup dulu, aku yang Cakemosphere sih. Oke. Dan lagi bangun YouTube juga kan, medsos juga gitu. YouTube. Keren semua, konsistensinya keren juga. Thank you. Tapi sebelum kita akhiri podcast hari ini, yang tentunya kalian belajar banyak, ada nggak pesan dari Kak Luvita buat orang-orang yang juga lagi merintis karir, lagi membangun hidupnya, mungkin bukan di entertain aja ya, dalam bidang apapun gitu? Aku baca satu hal sih sebenarnya, tapi ini aku bingung membungkusnya gimana ya. Kalau ini kan di dalam agama aku juga sih aku pelajarin sih, kayak kalau kita lagi meminta atau lagi doa atau lagi berharap sesuatu, jangan pernah minta buahnya sih, menurut aku. Tapi kita mintanya itu kayak benihnya itu loh. Benihnya itu maksudnya kayak kita kan adalah wadah ya. Kalau wadah benih itu maksudnya adalah skill kita diasah, skill, kemampuan kita, pengetahuan tuh diasah terus, dia kan pasti jadi cawan yang makin besar kan. Kalau kita hal kecil aja nih, misalkan kita tuh cuman, let's say kita cuma gelas slokinya whisky doang nih, tapi kita minta disiram 1 liter, kan nggak mungkin kan, pasti tumpah-tumpah nggak sih? Dan ujung-ujungnya paling cuma 10 mili, 15 mili. Jadi aku rasa sih untuk orang-orang di luar sana yang mungkin mau mengasah dalam hal apapun, buat entertain doang, yang pekerjaan, karir di kantor apa gimana, kalian tuh harus selalu minta benih itu apa sih? Kayak cara pandang kalian diubah, cara punya kalian mindset diubah, asah skill terus, karena nanti benih itu akan menghasilkan buah, ya nggak sih? Buah. Kalau kalian cuma minta buah doang tapi buahnya nggak dikelola, didiemin doang, nggak tahu cara ngolah, itu bakal jadi busuk. Itu menurut aku. Jadi aku dari dulu setiap aku ngapa-ngapain, aku nggak pernah berharap, aduh klien gue dong yang 100 orang kayak tiap hari, aku nggak pernah minta kayak gitu. Aku selalu minta, maksudnya
minta tolong diberikan kekuatan mental yang kuat, hikmat kalau ngomong gitu loh, misalnya kayak hikmat dalam ngomong. Kalau bikin kue tuh kayak lebih yang kayak dikasih gimana ya, misalnya kalau dibikin kreativitas, dikasih kepintaran. Dan sebenarnya yang paling penting juga selain benih dan buah, benih yang akan menghasilkan buah, konsisten is number one pertama. Tapi jangan bebel ya, orang bilang apa ya, jangan jadi orang tuh gini, aku tuh meskipun konsisten, misalnya gini, aku tuh gigih misalnya dalam karir, tapi aku sangat dengar orang ngomongin apa gitu loh, Fit lu jangan kayak gini, Fit lu jangan kayak gini. Tapi maksudnya gini loh, bukan yang kayak kita mengambil hal-hal yang sembarangan kita terima aja. Lu konten joget deh, kayak nggak mungkin ya. Kayak maksudnya bukannya salah ya, itu ada konteks tadi yang aku kembangin gitu loh. Jadi kayak kita jalan maju terus, tapi tetap mendengarkan apa kata orang kanan kiri gitu loh. Jadi lebih yang kayak, tapi kita harus punya kemampuan untuk memfilter mana yang kita bisa terima, mana yang kita nggak bisa terima. Nggak semua omongan orang itu bisa kita masukin. Dan paling penting adalah kita harus surrounding orang teman-teman kita dengan orang yang tepat sih. Karena jujur aja, teman-teman dengan siapa kita berteman, kita ngobrol tuh ngaruh banget sih, cara mindset dan lain-lain gitu. Dan aku tuh selalu ngomong, jadi kayak we give ourselves the worst case. Worst case tuh maksudnya apa? Ini susah, tapi aku udah pikirin tuh, ini bakalan 1000 kali lebih susah. Jadi aku udah siap-siap gitu loh. Jadi kayak misalnya bikin YouTube nih, susah loh Fit, ya udah mikirin tuh susah kayak apa. Mungkin begadang jam 3 pagi, nggak ngerti editing. Tapi maksudnya lebih yang kayak gitu sih, kita harus stay on guard sih gitu. Jangan berpikir ini gampang, lo harus lihat prosesnya gitu. Kayak orang kan suka kayak gampang banget jadi dia ya, konten duitnya aneh gitu ya. Tapi kalau kita buka mata lagi kan sebenarnya nggak segampang itu loh. Lu nonton dari bawahnya itu ya, itu ngerangkaknya tuh pelan-pelan gitu. Jadi kayak lebih yang aku sih, cara aku bekerja di dunia ini, aku look up on someone always. Aku look up sama si A, sama si B, sama si C, dan setiap tahun selalu ganti gitu. Jadi kayak pastikan buat yang masih muda, mungkin yang kayak masih underage lah ya, kalian punya panutan yang bener, jangan panutan yang aneh-aneh gitu. Kalau aku dulu Gordon Ramsay dulu. Maksudnya kalau dulu aku Gordon Ramsay, kenapa? Dulu tuh aku tuh kerja not for money. Aku selalu ingat kata-kata dia, di mana lu kerja itu jangan duit dulu gitu. Kalau lu naikin value dulu tinggi banget, duit akan ngajar kita. Dan aku selalu percaya itu. Gak semua pekerjaan yang kita lakukan di dunia ini dampaknya tuh harus uang dulu gitu loh. Menurut aku kalau dampaknya oke, why not gitu loh. Money comes later is okay. Aku mikirnya gitu sih, karena kalau kita mikirnya terlalu money numbers, itu bakalan berbahaya. Karena kita jadinya tuh nggak bisa, gimana ya, nggak bisa secara apa sih kasarnya, apa ya, kalau everything is number, bukannya dampaknya apa mungkin. Aku bingung ngomongnya gimana ya. Karena aku mikir tuh, aku pernah kayak gimana ngomongnya, kalau dampaknya kita terlalu mikirin the money come first, tapi dampaknya kita nggak peduliin, kita jadi human capitalism kali ya. Jadi kayak apa ya, kayak gitu sih. Lebih kayak gitu sih. Aku suka banget sama kalau Vita yang tadi bilang bahwa kita harus tahu bahwa kalau misalnya ada seseorang yang sukses nih, kayak public figure or anyone lah yang sukses gitu, jangan cuma lihat suksesnya aja, lihat itu belakangnya ada apa. Gitu. Bener ya. Dan yang aku yang paling aku belajar dari Kak Luvita adalah masalah momentum sih, bahwa kayak sebelum kita tuh dapat sebuah momentum, itu di belakangnya ada konsistensi yang dikerjakan gitu. Bener. Sama kayak waktu Kak Luvita mencapai MasterChef juara 1, ada juga ketika Kak Luvita membangun YouTube dan bisnisnya yang lain gitu, itu pasti ada proses yang lama sebelum akhirnya ada momentum yang tiba-tiba datang, yang bukan bagian kita tuh. Yang bagian kita kerjakan, tapi yang bagian yang di atas kita bisa berharap aja. Gitu ya. Bener. Gitu, dan Kak Luvita, terima kasih. Yes, thank you so much for having me. Podcast hari ini. Sorry ya kalau agak-agak gitu. Oh enggak, jelas banget. Jelas ya? Kalau nggak jelas aku nggak bakal belajar apa dong. Dan aku pasti percaya kalau kalian banyak yang belajar juga dari Kak Luvita, terinspirasi dari Kak Luvita. Dan itu aja Kak Luvita, thank you sekali lagi. Thank you so much for having me. Dan jangan lupa kalian untuk selalu engage with us dengan cara like, subscribe, komen, dan share ke teman kalian yang membutuhkan. Apalagi yang mungkin lagi membangun karirnya, lagi bercita-cita mencapai sesuatu, subscribe kita, dan kita pasti akan hadirkan narasumber-narasumber yang keren. Salah satunya kayak Kak Luvita ini. Thank you. Terima kasih dan selamat sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye.